Selin. Selin ya? Ya. Selin. Izin bertanya. Selin, beda lagi sudah. Selin ya? Selin. 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 Ya. Selin. Iya Ustaz. Izin bertanya ya Ustaz. Saya ingin sedikit bercerita. Akhir-akhir ini saya banyak menghabiskan waktu saya untuk mencari satu keikhlasan di antara berjuta-juta kemarahan saya Ustaz. Sebentar. Ketidakterimaan. Sebentar Kak Selin. Saya masih kurang jelas. Betul, mohon izin operator Kenapa monitor kakak itu yang kita nangis ke itu? panggung kurang terdengar. Jangan nangis-nangis. Kenapa itu kakak itu udah nangis duluan itu? Silakan Kak Selin. Akhir-akhir ini saya banyak menghabiskan waktu saya untuk mencari satu kelas di antara berjuta-juta rasa amarah saya Ustaz. Ketidakterimaan saya dan rasa ketidakmampuan saya dalam menerima ya kenyataan di dalam hidup di setiap harinya. Saya belajar mencari alasan untuk mengalah dari rasa keluh yang tidak saya terima Ustaz. Saya juga mengusahakan maaf pada setiap kejadian yang tak pernah saya harapkan Ustaz. Salah satunya perihal perselingkuhan yang terjadi berkali-kali dalam pernikahan saya hingga membuat rasa sakit dan trauma yang mendalam. Dan saat ini saya alhamdulillah udah merasa tenang. Untuk kedepannya juga saya hidup dengan anak-anak saya, berjuang untuk anak-anak saya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana Ustaz jika saya sampai detik ini belum bisa memaafkan apapun yang membuat hati saya merasa sakit? Terima kasih Ustaz. Ya, kita berikan semangat untuk Kak Selin. Terima kasih banyak. Ustaz mohon jawab kalau bersilakan. Kak Selin, ketika kita sedang sakit ada fase-fase yang harus kita lakukan, dan di saat seperti itu kita nggak bisa menjadi sempurna. Kayak misalnya orang lagi sakit secara fisik, jangan disuruh ngangkat beban, tapi dia disuruh minum obat dulu aja, sama disuruh istirahat gitu kan. Kalau dia lagi sakit disuruh angkat beban, sakitnya makin parah. Memaafkan itu beban. Memaafkan itu taklif. Dan Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sendiri aja nggak mau membebani hambanya di luar batas kemampuan. Dalam bahasa Islam disebut dengan la yukallif itu taklif. Taklif itu beban, wajib, hukum, halal, haram, itu namanya taklif. Nah, perintah memaafkan itu bagian dari taklif. Kalau orang lagi sedang sakit, sedang terluka, apalagi sampai patah, berkeping-keping, jangan disuruh angkat beban dulu, karena Allah juga gak mau ngasih dia beban. Tapi disuruh istirahat dulu sampai sehat. Nanti kalau udah sehat, baru ngomongin beban. Yuk kita angkat beban ini bareng-bareng, atau tolong angkatin beban ini kalau sudah sehat. Nah, dalam konteks psikologi juga kayak gitu. Orang kalau lagi sakit secara mental, sakit hati, pikiran, perasaan gitu ya, sehingga mentalnya jadi nggak sehat, itu tuh jangan ngomongin tentang taklif dulu. Taklif itu maafin, semoga kamu bisa maafin dia. Kata-katanya nggak salah, tapi kurang tepat secara waktu, jadi nggak bijak namanya. Tapi di situ belajar sembuh dulu aja, sehingga fokusnya Kak Selin adalah kesembuhan, bukan memaafkan. Kalau boleh kasih saran, sekarang fokusnya jangan khawatir, wah saya sulit banget memaafkan ya. Sebetulnya bukan sulit, tapi Kak Selinnya belum sembuh. Seringkali kita nggak sanggup mengangkat beban ringan, yang bagi orang normal itu ringan banget, tapi bagi orang sakit itu berat banget ya.
gerak aja tuh susah. Karena kemarin saya baru ngajak guru tahfiz saya di Aceh yang habis kecelakaan, yang sempat masuk berita di daerah Makassar, mobil HiS tabrakan sama truk. Ya, itu salah satu penumpangnya tuh guru tahfiz saya, patah kaki beliau. Itu tuh bangun dari tempat tidur dan untuk duduk aja, itu merintih kesakitan karena gerak dikit sakit. Patahnya patah dua lagi, bukan cuma satu yang patah dua. Jadi kesakitan. Maka dalam kondisi itu jangan kasih dia beban. Ayo jalan itu sehat. Kita harus olahraga lari. Lari itu bagus buat endorfin. Yuk kita berkuda. Yuk kita riding, sangoni apa. Gak bisa, walaupun semua itu baik. Tapi jangan diomongin ke orang yang sakit, malah nyakitin dia. Maka gitu juga dalam psikologi. Yang lagi patah, yang lagi berkeping-keping, yang lagi hancur sehancur-hancurnya, maka fokus fasenya itu adalah fase sembuh. Kak Selin cari gimana Kak Selin bisa healing secara mental dan psikisnya. Tadi kata Kak Selin, karena anak itu Allah memang memberikan kepada setiap orang itu keturunan ya untuk jadi qurrata ainin. Qurrata ainin itu artinya penyembuh masalah kejiwaan dan mental. Kalau normal ya, dalam kondisi normal. Saya kalau lagi capek tuh salah satu healing paling murah dan berharga saya itu adalah melihat anak. Pulang ke rumah, melihat mereka, main sama mereka. Apalagi kalau udah melihat mereka tidur dengan polos, yang satu kakinya ke sana, yang satu ke sana, jadi kayak kipas angin gitu. Itu tuh healing bagi seorang ayah. Kalau saya belum pulang ke rumah ya saya lihat foto-foto dan video di HP, itu tuh healing buat